Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Happy New Year lagi gak sih? Iya ya, Happy New Year ya untuk Happy New Year. kalian semua para pendengar. Dan ya di awal tahun ini kita juga akan ngebahas satu film yang lagi dirayain juga udah 20 tahun ternyata. Iya, 20 tahun semenjak film pertamanya keluar. Semenjak berarti film pertamanya keluar 1 Januari. Nggak tahu. tahunnya doang mungkin. Tahunnya doang kali ya. Gitu. Jadi kita akan ngebahas Harry Panca. Harry Potter, bro. Harry Potter udah berusia 20 tahun ya. Dan baru keluar di HBO Go. Kalau kita bisa nonton HBO Go gitu, dan itu bener-bener ngebawa nostalgia banget sih. Gue baru banget nonton tadi pagi. Gitu. Lu udah pernah nonton belum? Gue nonton dikit doang tadi sih, bareng Faris. Bareng Faris. Akhirnya. Padahal dia baru nyampe aja tadi pas gue ending. Gila. Yes, tapi itu jadi apa, Harry Potter bisa gue bilang salah satu film yang menemani masa kecil kita gak sih? Pastinya lah. Grow up with dia gitu loh. Lu pasti nggak ya? Gue enggak sih, gue nggak gitu nonton. Gue nonton akhir-akhirnya doang malah. Lu nggak nonton dari awal? Nggak nonton dari awal. Walaupun gue nonton juga di TV itu pun ngacak. Gue nggak tahu itu episode kayak yang keberapa keluar gitu. Oke, kalau kayak gitu kita akan diskusi, ngebahas, bukan review lagi tapi nostalgia ya bareng Harry Potter karena sudah 20 tahun. Kalau kayak gitu kalian para pendengar langsung aja pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Iya, apa kabar para pendengar? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan masih dengerin Opini Tengah Malam. Jangan lupa untuk follow di Noise, jangan lupa untuk subscribe di YouTube, dan jangan lupa untuk kunjungi websitenya Opini Tengah Malam, opinitengahmalam.com. Oke, kalau kayak gitu kita langsung bahas aja ya. Harry Potter. Gila. Ini gue ada nyiapin beberapa list pertanyaan ya. Ini kalau gue nggak salah atau nggak lupa gitu ya, Harry Potter itu yang pertama itu judulnya apa, Chamber of Secret ya? Bukan. Sorcerer. Iya. Apa? Philosopher's Stone. Aduh, berarti gue udah salah deh ya. Oh. Philosopher's Stone, Chamber of Secret, Secret of Azkaban, Prisoner of Azkaban, Goblet of Fire, Order of Phoenix, Half-Blood Prince, Deathly Hallows 1-2. Deathly Hallows 1-2. Part 1 part 2. Gila. Gue mau nanya nih sebenarnya ke lo berdua. Kalau gue kan Harry Potter itu gue udah sempet cerita deh. Film pertama yang gue nonton di bioskop itu Harry Potter. Gitu. Karena dia itu keluar kalau seandainya 20 tahun lalu berarti di tahun 2002 atau 2001 ya? 2000, antara 2001 atau 2002 untuk Harry Potter pertama. Dan itu gue umur sekitar 6-7 tahun lah, kelas 1 atau TK. Gitu. Itu film yang bokap gue ngajak gue nonton ke bioskop dan bokap gue beli kasetnya di Distara saat itu. Terus bro, gile, sekarang udah nggak ada, udah punah. Udah kayaknya udah nggak ada sih. Distara udah nggak ada gitu. Dan gue bener-bener nontonnya tuh berkali-kali untuk Harry Potter yang pertama itu. Gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue juga sebenarnya ada film Harry Potter yang gue tonton di bioskop diajak kakak gue. Cuma gue nggak betah, itu kayak gue cuma nonton bentar terus gue keluar dah. Itu yang keberapa? Nggak tahu. Itu kalau nggak salah gue ingat ada bagian yang kayak apa, labirin nih. Labirin yang itu keempat kedua berarti. Itu yang keempat ya. Iya, berarti gue udah lumayan gede sih itu. Hanya itu Goblet of Fire. Tapi 2000. Itu gue nggak betah nonton bioskop berarti. Akhirnya gue keluar bareng sama papa mama gue. 2007 itu kakak gue yang nonton sendiri. Itu apa? Gile. Itu apa? Goblet of Fire. Goblet of Fire. Gila. Kalau Luis? Kalau gue emang ini sih, masa kecil gue emang suka banget sih Harry Potter. Iya sih, soalnya jelas lah. Zaman dulu kayak gue sampai dibikinin petir-petirannya gue. Pakai pensil alis sama bapak gue. Ingat banget itu. Sampai gue minta juga, "Bu, bikinin dong kostum Harry Potter." Padahal nggak mirip anjing, cuma seneng. J.K. Rowling tuh salah satu penulis yang brilian banget sih. Bisa nyiptain dunia yang sebesar itu, sekompleks itu, dan sekarang bisa dibilang jadi apa ya,
bukan culture sih ya. Orang pasti semua orang tahu Harry Potter gitu. Dan di film yang di HBO Go ya, yang reuni ke Hogwarts itu, gila betapa hype-nya ketika bukunya itu baru pertama kali ya langsung muncul tuh, dibeli banyak orang. Itu gila banget gitu. Ini baru bukunya doang lagi ya waktu itu kan. Masih belum, filmnya masih belum ada gitu. Waktu zaman dulu mungkin apa ya, masih antusias banget kali ya. Soalnya pas yang di dokumenter itu Fet, sampai kayak tumpukan buku gitu, jadi masih ditutup pakai tirai gitu Fet. Terus pas dibuka, wah baru teriak-teriak. Langsung berlari-lari. Iya keren banget dah. Iya gue nggak ngerti tuh gimana. Gue sama Faris tuh dulu suka beli majalah Cinemax untuk dapetin tongkat sihir. Iya. Dari situ juga ada ini juga sih ya, apa sihir-sihirnya juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Di salah zaman satu dulu ada tuh majalah-majalah remaja, biasanya ada tuh bahas-bahas sihir-sihir Harry Potter. Gila itu bener-bener masa kecil gue ditemenin sama Harry Potter lah gitu. Faris juga mau gue ngerasain Fet di mana kalau seandainya ngantri ya ketika Harry Potter keluar, gila. Itu tiketnya ngantrinya gila banget. Karena kan belum ada Tix ID. Iya benar. Apa udah ada kali ya? Maksudnya SX1 gitu belum yang online. Ada kayaknya belum dulu. Harus ngantri bener-bener. Bener harus ngantri. Dan lu kalau misalnya mau nonton Harry Potter tuh dapat beritanya tuh dari TV. Trailer tuh dulu masih dari iklan, bro. Iyalah. Dari iklan. Biasanya tuh trailer tuh nongol setelah filmnya main biasanya. Iya. Jadi filmnya misalnya di Trans TV gitu kan, di bioskop Trans TV Harry Potter yang ketiga. Terus ntar di endingnya baru ada trailer yang keempat, baru udah excited. Iya, dulu gue inget banget gitu sama bokap gue tuh suka ngajak kayak misalnya Faris gitu, saudara-saudara gitu untuk kita nonton bioskop bareng gitu. Ngantri, kadang nggak dapet, kadang besoknya kayak gitu. Oh, sempat nggak dapet? Pernah nggak dapet, habis itu balik ya udah gitu. Gila. Karena berarti bener-bener rame banget ya. Rame banget gitu. Dan akhirnya dulu mungkin di dokumenternya juga dijelasin ya gimana perkembangan Harry Potter itu. Di Harry Potter pertama siapa namanya sutradaranya, Columbus itu Chris Columbus ya. Iya. Dia tuh ngedirect Harry Potter pertama sama kedua gitu, dimana Harry Potter itu masih untuk anak-anak. Si Emma Watson pun dia bilang kalau nggak salah di dokumenternya setiap mau tidur tuh dibacain sama Harry Potter gitu, maksudnya buku Harry Potter gitu. Dan itu benar-benar cerita untuk anak-anak banget, sampai akhirnya ke Azkaban yang untuk udah mulai sedikit dark. Goblet of Fire udah semakin ceritanya tentang remaja. Semakin kesana ya udah kita jadi gue Faris, lu mungkin Fat dan para pendengar juga yang dengerin, lu nonton Harry Potter tuh jadi kayak ya udah masa kecil lu sampai lu dewasa ceritanya begini loh, lu ikut besar bareng dia gitu. Keren sih itu kayak gitu. Tapi satu fakta menarik tuh yang tadi lu ngomongin semakin dark katanya di tiap opening tuh kan ada yang kayak WB tuh gambar. Katanya dari film pertama sampai film terakhir itu WB-nya tuh dari cerah sampai ke dark gitu, Bim. Oh iya. Iya, tadi gue baru lihat tuh. Awalnya yang kuning biru ya. Iya bener. Nanti lama-lama makin kayak awan hitam gitu. Gue baru sadar juga sih sebenarnya. Tapi menarik ya maksud gue, dan scoring musiknya juga identik banget sih. Iyalah. Gimana gue lupa lagi. Dung ding ding dung dang dung. Itu yang bikin musiknya Star Wars juga. Oh iya. Iya. Jadi nggak heran lah dia jago bikin apa ya, yang bikin stuck di kepala. Yang paling lu suka dari ke-8 filmnya Harry Potter tuh yang keberapa? Kalau gue kayaknya yang ini deh, yang Quidditch ya. Banyak aja yang ada Quidditch. Oh berarti yang pertama kali berarti, Riz. Ngapain Quidditch-nya? Yang ngambil, Quidditch tuh apa, beragam. Soalnya dia game-nya. Di beberapa film tuh ada Quidditch biasanya. Yang ini yang ngambil bola, nangkep bola kecil. Harry-nya masih kecil. Iya kali. Yang nangkep Harry bukan? Iya, yang terakhirnya dong pasti. Goblet of Fire. Kayaknya itu kedua apa ketiga gitu. Goblet of Fire kan juga ada. Tapi Harry-nya kan gak main Goblet of Fire. Oh iya ya, dia gak main ya. Yang main kakaknya Ron yang kembar ya. Yang main yang apa? Dia ke kemah itu loh. Oh iya. Iya deh. Ada festival. Oh berarti yang kedua benar, Fet. Yang kedua ya. Pokoknya yang kalau nggak salah nih ya, yang si Harry-nya tuh kebalik, Bim. Terus pas dia balik badan, dia ngangkat bolanya. Pokoknya dia jatuh nggak sih nangkepnya? Iya jatuh. Terakhirnya. Bener. Iya. Kayaknya kedua deh itu. Apa ketiga? Yang seru dah menurut. Itu kedua ya. Kedua. Kalau lu Is? Kalau gue sebenarnya gue agak lupa yang terakhir tuh ceritanya. Yang 6 sama 7 kalau nggak salah deh. Itu gue sebenarnya udah agak lupa. Jadi gue nggak bisa membandingkan sih. Cuma kalau secara
apa ya, secara experience kayak yang keempat paling membekas sih. Soalnya Soalnya itu yang paling gue ulang-ulang masih kecil. Goblet of Fire. Iya, yes. Itu yang paling gue ulang-ulang soalnya. Iya. Soalnya pas apa ya? Mungkin pas gue juga udah mulai agak gede dikit kan, agak ngerti ceritanya. Terus juga seru gitu, temanya kayak kelas meeting aja. lomba antar sekolah gitu, jadi ceritanya kan. Kayak seru banget gitu, kayak gue pengen banget masuk Hogwarts terus bersaing sama sekolah sihir lain. Anjir seru banget dah. Itu lu itu untuk kayaknya sih. Goblet of Itu Fire. yang terakhirnya ada yang mati. Yang lu kabur lu keluar dari bioskop itu yang sama Oh iya. itu yang apa di maze itu. Iya. Yes. Iya, gue setuju banget sama Faris. Yang pertama itu Goblet of Fire, yang kenapa? Karena Harry Potter yang pertama itu masih ganteng banget ya. Bener tuh masih ganteng, rambutnya gondrong. Baru puber tuh. Iya kan, abis itu tingginya udah gak nambah. Di situ dia masih ganteng banget. Yang kedua ya setuju gue sama Faris, kayak class meeting. Gitu. Yang ketiga tuh banyak, lu tuh intensnya tuh banyak banget tantangannya gitu loh. Dan itu for the first time Voldemort keluar sebagai yang apa? Wujudnya. Oh iya. Di situ. Itu tuh titik balik sih menurut gue. Dan orang-orang udah pada dewasa gitu kan. Dan Goblet of Fire salah satu favorit gue. Dan yang kedua ya, itu Half-Blood Prince. Itu berapa Bim? The best banget itu, 6. Ke-6. Kenapa? Karena sebenarnya Half-Blood Prince sih gue biasa aja. Maksudnya, oh ya udah, ceritanya so-so aja gitu. Tapi pas gue tahu di Harry Potter The Deathly Hallows, itu gue baru ngerasa Half-Blood Prince itu salah satu masterpiece. Karena ternyata di situ identitas Severus Snape yang itu tuh dibongkar di Half-Blood Prince gitu, yang dia kan ngomong kan, and I'm the Half-Blood Prince gitu loh. Gitu loh, darah campuran. Karena yang kita tahu semuanya Severus Snape jadi salah satu karakter favorit kan, ternyata dia baik gitu loh. Dia ngorbanin seluruh hidupnya untuk si Harry Potter ini ngelindungin gitu. Ngelindungin gitu. Nah di Half-Blood Prince kan yang disorot mulu si Snape ini mulu kan. Lu jahat. Lu titik baliknya lu minggat dan lu ke Voldemort. Terus Dumbledore pas mau di sihir tuh sama Draco Malfoy kan dia ngomong kan, si Dumbledore pas di terakhirnya dibongkar kayak, si Draco nih gak bakal mampu untuk ngebunuh gua gitu. Kalau seandainya dia gak mampu ngebunuh gua, tolong lu yang ngebunuh. Makanya pas si Snape giniin Draco, si Dumbledore tuh bilang please tuh bukan mohon ampun, tapi ya udah mohon dibunuh sekarang. Gila, itu bagus banget. Itu gue suka banget di situ. Ya, twistnya mantep sih. Twistnya bagus ya. Dia tapi salah satu film yang gue suka juga sih yang Azkaban sih. Oh, salah satu yang paling mantep. Sirius Black. Iya. Yes. Kan Sirius Black-nya juga twist juga kan. Awalnya kan dianggapnya tuh dia jahat gitu kan, kayak pengen bunuh Harry, diincer gitu. Tapi ternyata dia malah apa, bapak baptisnya Harry, terus kayak peduli sama Harry. Terus yang lebih keren lagi ada time travelnya bro. Anjir, oh iya itu salah bro. satu apa ya, pas gue masih bocah tuh kayak mind blown banget anjing ternyata yang melakukan itu dia sendiri sama Hermione. Iya. Keren sih. Sorry, gue potong. Bukannya yang ngeluarin Expecto Patronum-nya itu si Snape ya? Yang ketiga Azkaban. Iya. Harry kan terakhir. Tapi terakhir si Snape kan? Yang di kan si Harry kan yang time travel-nya kan. Habis itu si Dumbledore kan ngomong sama Snape, tuh si Snape tiba-tiba diem tuh langsung gini, Expecto Patronum, langsung gitu loh. Terakhirnya kan ngeluarin si rusanya kan. Terus katanya si Dumbledore, lu masih sampai sekarang lu masih nyimpan perasaan sama si Harry Potter. Terus kata dia, always, kata dia gitu. Nah itu kan rusanya yang nyelamatin si ini kan. Itu gue lupa, itu pasti di ke-6 atau ke-7 kan. Iya itu udah terakhir itu. Pokoknya kalau yang di ketiga kan Harry kan yang gituin. Nah, gue gak tahu tuh yang di ke-6, 7. Ini mungkin bisa dibilang filmnya kan juga benar-benar purely based on buku kan. Berarti J.K. Rowling tuh pinter narik balik semua, kilas balik semua scene-scene itu dapet loh. Gila, maksud gue gila. Itu salah satu menurut gue juga seri filmnya Harry Potter hebat sih. Itu salah satu yang paling paling konsisten bagusnya. Iya. Karena dari 1 sampai 7 semuanya bagus anjir. Kalau dilihat kayak zaman sekarang kan film-film yang bersequel kan kayak anjing, yang kedua pasti biasanya cacat anjir. Ada aja flopnya anjir. Makanya. Dan itu ganti-ganti sutradara. Iya, itu David Yates. Tapi itu pinter juga sih menurut gue. Pinter. Mereka mengambil keputusan itu karena setiap sutradara kan beda-beda ya. Stylenya. Kayak Chris Columbus itu kan masih anak-anak. Terus mereka juga bilang kita milih David Yates karena dia bisa nganterin politik tapi yang gampang dicerna gitu. Keren sih kayak gitu. Itu mereka milih-milihnya pinter sih.
Dan sampai sekarang pegangannya sampai Fantastic Beasts pun si David Yates. Berarti bisa gue asumsiin ya untuk Harry Potter, khususnya Harry Potter itu di tahun segitu CGI-nya udah gila banget tuh visualnya. Iya sih. Iya. Lord of the Ring dia itu mantep. Iya mungkin Lord of the Ring budgetnya lebih mahal, tapi menurut gue untuk Harry Potter lu nyari tempat yang apa ya, dari buku ke film tuh tempatnya tuh susah banget. Iya, tapi kalau zaman dulu tuh lebih mengandalkan praktikal sih. Iya. Jadi mereka benar-benar bikin setnya. Iya, yang contohnya yang pas pertama kali katanya lilin, pas dia buka hall terus ada lilin terbang-terbang. Kalau kita pikir kan CGI ya, ternyata enggak, itu beneran lilin di apa sih, pokoknya pakai apalah gitu biar dia bisa ngambang gitu. Zaman dulu tuh. Gila bro. Jadi lu bener-bener ngerasain banget gitu. Dan iya sih, gue nggak kebayang sih, pasti seru banget anjir syuting di sana. Dan apa, dia ketika dia nge-cast-nya pun ya, itu berapa anak kecil yang ikut bro, tanpa experience lagi. Iya kan? Ininya gitu, gila maksud gue tuh si Emma Watson, Daniel Radcliffe, si Rupert Grint, iya bener gak? Nah. Itu dia bener-bener emang ngefans juga sama si Harry Potter gitu. Dan setelah gue ngeliat yang reuninya 20 tahun, ternyata Daniel Radcliffe ya gak bisa lepas sih dari image Harry Potter menurut gue, dari cara dia ngomong dan sebagainya. Iya gak sih? Iya bener. Kayak tiap kali ngeliat gitu dia di film pasti ingetnya Harry Potter sih. Pastinya kayak gitu sih. Salah satu kerugian yang main film Harry Potter kali ya, series gitu. Jadi udah nyeplak gitu. Dan ya kurang lebih itu sih reuni ya, nostalgia Harry Potter 20 tahun wajib juga sih ditonton gitu. Iya, gue sebenarnya lebih tertarik kalau mereka bikin cerita tentang apa sih, Gryffindor, Slytherin, orang-orang aslinya tuh. Orang-orang yang ngebuat mereka semua itu kan. Kisah-kisah mereka kan itu penyihir terkuat kan digadang-gadang. Oh iya. Kayak seru juga tuh anjir. Itu karena mereka semua kan akhirnya dari penyihir-penyihir terkuat itu yang ngebangun si strata-strata itu. Iya. Gitu. Ya, seperti itulah. Mungkin sebelum gue tutup, kalau seandainya kita di Hogwarts, lu mau masuk Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff sama Ravenclaw. Iya, Ravenclaw. Kalau Gryffindor tuh berani ya? Iya. Bijaksana ya? Berani biasanya. Berani. Kalau seandainya Slytherin tuh licik. Iya. Bukan berarti buruk sih sebenarnya. Si Malfoy ya itu ya. Malfoy. Terus kalau siapa? Hufflepuff itu apa ya? Pokoknya apa ya? Ada satu lagi yang pinter deh. Iya, Ravenclaw itu. Ravenclaw, yes gitu. Lu mau jadi mana, Fet? Masuk mana? Kayaknya kalau ada nama kerenan Ravenclaw deh. Warna biru tuh bro. Hah? Yang pintar, itu pintar itu. Anak-anak pintar. Oh. Gitu. Tapi nggak cocok. Kalau Luis? Kalau gua sebenarnya nggak ada yang gue pengen juga sih. Gue pengennya yang ditentukan oleh topi ya. Tapi waktu itu gue pernah tes anjir di website resminya Harry Potter gitu dah. Terus ada Wizarding World, masuknya Hufflepuff. Mantap. Gue Ravenclaw. Bijaksana bro. Gue Ravenclaw. Gitu. Dan ya tapi kalau seandainya pengen sih, sebenarnya gue kayaknya pengen Slytherin deh. Kenapa? Asik ya? Kenapa? Licik bro. kayak licik, asik aja gitu. Oke, segitu aja dari Opini Tengah Malam. Jangan lupa follow sosial media Opini Tengah Malam. Terus juga jangan lupa subscribe YouTube Opini Tengah Malam. Kunjungi website Opini Tengah Malam. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.